Hello, hello everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello, I am Nopi here. Will be your friend in learning English for your department, P6 department, and this is English for P6. Yeah, it's me Nopianti Saada, and I will be your friend for this semester. Okay, today's agenda is, I'm going to tell you about course objectives and also about course materials for this semester. Okay, move. Yes, these are the course objectives for English for P6. Yeah. We need to know, and I believe that you have known about English, the position of English for our country in Indonesia. Posisi bahasa Inggris di Indonesia itu adalah sebagai foreign language atau bahasa asing. Teaching English for foreign language itu ada beberapa cabang ya. Ada English for young learners, ada English for specific purposes, dan lain-lain. Nah, teman-teman, karena because you are not English students, jadi pendekatannya atau cabang dari pembelajaran bahasa Inggrisnya adalah namanya ESP atau English for Specific Purposes. Specific Purposes means sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Teman-teman jurusan fisika, kimia, biologi tentunya akan kebutuhannya berbeda dengan teman-teman yang jurusan bahasa Inggris. So I will focus on, as we know that there are 4 competencies in English, not only in English, but also in all languages. Pembelajaran semua berbahasa itu ada 4 kompetensi, ada reading, kemudian listening, writing, sama speaking. Dan untuk semester ini saya mencoba keempat ini, meskipun kita masih pembelajaran online, kita akan coba untuk mendapatkan keempat kompetensi berbahasa ini dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ekspektasi atau objectives dari tujuan dari mata kuliah ini tercapai ya. Okay, next. Okay. This is our weekly materials. As usual, we will meet 16 meetings, 16 kali pertemuan. Okay, and I will tell you for the first meeting today. This is introduction of the course, ya. Introduction of the course, pengenalan mata kuliah. Kita mau ngapain saja. Kemudian minggu kedua kita akan bahas tentang part of speech, kemudian langsung ke noun, ya, karena noun itu adalah parts of speech, ya, bagian dari parts of speech. Kemudian minggu ketiga verb, ini metodenya adalah sebentar ya, sebelum saya menerangkan ke metode, saya terangkan dulu materinya. Kemudian minggu keempat kita akan berdiskusi atau belajar tentang adjective. Ini barangkali teman-teman waktu di SMA ataupun ada yang kursus, ada yang sudah sangat paham tentang bahasa Inggris, udah nggak asing seperti ini ya. Kemudian ada adverb, ya. Kemudian ada preposition, kemudian ada conjunction. Ini di minggu ke-7, ke-8 of course we have middle test, UTS, and also ini minggu ke-9 present and past tense, 10 progressive tense, 11 future tense, and 12 itu perfect tense, dan ke-14, 13, 14, 15, 3 minggu ini kita akan pakai dengan group presentation, gitu ya. Jadi tugasnya tidak ada tugas yang spesifik, tapi di group presentation nanti teman-teman akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, sebelum teman-teman nanti ke final test ya. Bentuknya gimana, Miss? Okay, later on I will tell you bentuk bentuk group presentation-nya ngapain aja gitu. Nah,
sedikit gambaran ya. Nih, oke, kita ke yang ini, course objective dulu. Kita bahas tadi kenapa harus belajar grammar, karena this is very basic competence ya. You need to comprehend about grammar before you use the language, you use the English. Before you read, before you listen, before you write, and before you speak, you of course need grammar. Grammar is a tool ya for you to use the language. Kalau dalam bahasa Arab, nahwu sorof, kita nggak akan bisa baca bahasa Arab, kita nggak akan bisa memahami tata bahasa dalam Al-Quran, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab, kalau kita tidak tahu nahwu sorof ya. Mungkin teman-teman ada yang santri ya paham. Kemudian reading comprehensionnya miss apa? Karena kalian adalah fisika students ya, physics students. Kemudian tadi saya sudah jelaskan bahwa cabang ilmu pembelajaran bahasa Inggris kalian masuknya ke ESP, English for Specific Purposes. Of course, I will provide reading text regarding your program. Semua tentang fisika ya. Jadi teksnya tentang fisika. Kemudian listening, nanti proses dalam listening itu nanti I will share some videos or some audio ya for you to comprehend, dan nanti saya akan minta kalian untuk merangkum apa yang kalian dengar, kemudian nanti speaking menjelaskan. Nah, proses di sini, proses listening, writing, speaking ini akan berlangsung pada group presentation yang 3 minggu tadi. Jadi, sebelum group presentation, proses listening, writing, speaking mungkin tidak akan terjadi. Paling listeningnya itu kalian mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian writing ya hanya menulis kesimpulan mungkinnya dari materi. Speaking juga nggak terlalu difokuskan. Jadi sebelum ke group presentation, kalian will be focused on grammar and reading comprehension. Jadi ketiga ini ya, listening, writing, speaking akan kalian dapatkan dalam group presentation ya. Jadi fokusnya ke sini dulu, tenang, santai, gak usah tegang, aduh cenah harus listening, writing, speaking gimana nih, no. Jadi kita fokusnya ke sini, nanti ini group presentation, kemudian nanti final test ya. Okay, I think it is quite clear ya, sudah jelas pemaparannya. Unfortunately kita belum ketemu dan saya belum tahu teman-teman seperti apa. Nanti kalau bisa Google Meet dulu deh ya, atau Zoom dulu, ingin perkenalan dulu ya. Oke, nah ini referensinya apa Bu? Oke, referensinya feel free to access ya, because I will not limit your knowledge regarding the materials, harus pakai buku ini, karena buku itu sekarang kurang up to date. Yang up to date itu adalah jurnal. Tapi kalau masalah grammar tidak terlalu banyak berubah ya dari masa ke masa. Seperti halnya nahwu syaraf gitu ya, tidak berubah. Cuman referensinya kalau boleh jangan pakai yang lama banget gitu ya, 5 tahun ke belakang gitu ya. Jangan not more than 10 years. Jadi jangan 10 tahun ke jangan lebih dari 10 tahun ke belakang ya, kalau bisa. Okay, I think enough ya, perkenalan mungkin nanti kita via Google Meet atau Zoom dan lain sebagainya. Oh iya, satu lagi, media yang akan kita gunakan untuk perkuliahan ini adalah satu YouTube. Jadi setiap materi I will upload into my YouTube channel. So you are required to fill your attendance. Kehadiran itu satu di LMS. Kedua, kenapa di YouTube juga harus, untuk menghindari kalau di LMS nggak bisa, LMS error atau apa, jadi harus di YouTube
ya kehadirannya. Terus apa? Berarti harus subscribe dulu YouTube-nya ya. Subscribe dulu, kemudian kalian di kolom komentar tulis nama sama NIM ya. Kemudian NIM sama jurusan deh ya. NIM sama jurusan. Kemudian nanti sama Kosma harus bikin absensi sendiri, maksudnya Google Form atau apa untuk mensiasati kalau misalkan di LMS ada kekeliruan atau di YouTube juga ada yang nggak ngabsen dan lain sebagainya. Jadi dikumpulkan di Kosma bikin Google Form absen, nanti di akhir perkuliahan diserahkan ke saya ya. Terus yang selanjutnya format penilaian sama dengan semua dosen, dengan dosen sebelumnya juga, dan sama lah ya, kehadiran segala macam, presentasi segala macam. Dan ingat, meskipun kalian tugas masuk dan lain sebagainya, suka ada nih soalnya di akhir, kok nilai saya ini miss, kok nilai saya ini, ingat poin UTS sama UAS itu gede presentasinya ya. Jadi diusahakan pada saat UTS sama UAS effort atau usahanya agak dikerenkan gitu ya. Okay, I think enough for this video. Hopefully you can get the point, you can get the gist from my description, from my elaboration regarding course overview for this semester. Thank you for your attention. Stay safe, stay healthy, and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.